Presiden Jokowi membantah mengintervensi Partai Golkar, menyusul mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, secara mendadak. Jokowi mengatakan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar merupakan urusan internal Partai Golkar. Menurut Jokowi, ia tak mau mencampuri urusan Golkar karena Golkar punya mekanisme organisasi tersendiri. Soal anggapan publik ia melakukan intervensi di balik mundurnya Erlangga, Jokowi menegaskan ia tidak cawe-cawe. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Artinya Pak misalnya mendesak Pak Erlangga ada untuk cawe-cawe keluar, Bapak dalam ada cawe-cawe urusan itu internal Golkar, Bapak bantah ya tanggapan Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pak, beberapa masyarakat di IKN masih merasa mengeluh. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mendukung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Idrus bilang Bahlil memenuhi syarat. Idrus juga mengklaim lebih dari 30 DPD Golkar telah menyatakan dukungan untuk Bahlil. Ya, Saudara Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Menteri Investasi sekaligus politisi Golkar Bahlil Lahadalia yang disebut-sebut masuk bursa PLT Ketua Umum dan calon Ketua Umum Golkar angkat bicara soal foto pertemuannya dengan Presiden Jokowi di sudut istana dan juga dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang merupakan mantan Ketua Umum Golkar. Bahlil membantah jika pertemuannya dengan Jokowi dan JK sebelum Erlangga Hartarto mundur ada kaitannya dengan rencana menduduki posisi PLT Ketua Umum ataupun calon Ketua Umum Partai Golkar. Presiden kan Presiden Republik Indonesia, jadi saya harus minta arahan semua kan. Kalau Pak JK ya senior saya, jadi saya harus datang silaturahmi ya. Kapan tuh Pak? Oh nggak ada, saya bukan pengurus DPP, jadi itu kembali kepada Pak, internal partai. Soal Caketum Golkar siapa saja sih Pak? Saya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo juga merespons namanya yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Bamsud bilang semua sedang berproses, sementara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sehari setelah Erlangga mundur, Bamsud bilang hanya nostalgia. Ya nggak ada, kita makan siang sama Bang Surya udah lama gak ketemu, itu aja. Kita bicara santai aja. Dengan menu Padang. Ya. Padang Payakumbuh. Nggak ada pembahasan, cuma ngomong ya kita nostalgia aja. Saya bagian dari ngundang dia. Jadi nggak ada pembahasan lain kecuali yang ringan-ringan aja. Oh iya, ini lagi proses ya. Di sela kegiatan di Ibu Kota Nusantara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita bungkam soal namanya yang disebut menjadi atau bakal menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Usai Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mundur, Pleno Partai Golkar akan menunjuk PLT Ketua Umum sebagai penjabat sementara hingga penyelenggaraan Munaslup untuk memilih Ketua Umum definitif. Pak Agus. Pak Menteri. Izin Pak, Bapak kabarnya jadi PLT Golkar ya Pak? Pak. Forum 98 melawan mengkritisi sikap pemerintah yang diduga melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum.
sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Forum 98 melawan salah satu kasus intervensi pemerintah terhadap parpol terlihat dari sikap Erlangga yang mendadak mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Mundurnya Erlangga diduga karena keputusan politiknya yang berseberangan dengan Jokowi, salah satunya di Pilkada serentak. Banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Airlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Keputusan Erlangga Hartarto turun dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar terus mengundang pertanyaan, apalagi di bawah kepemimpinannya Golkar mampu meraih 102 kursi di DPR. Benarkah ada kekuatan yang memaksa Erlangga untuk turun sebagai Ketua Umum Golkar? Siapa yang memiliki kepentingan atas turunnya Erlangga? Benarkah ada peran Presiden Jokowi di balik mundurnya Erlangga? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Nanti kita akan undang Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham. Ada juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. Serta ada aktivis 98 Ubedillah Badrun. Selamat sore yang sudah bergabung, ada Kang Ujang dan juga Mas Ubed. Selamat sore Bang Rahmat, Bang Ubed. Assalamualaikum. Oh baik, tampaknya Mas Ubed kita akan tunggu untuk bergabung. Kang Ujang, apa yang Anda lihat ketika kemarin ramai soal mengapa Erlangga bisa mundur dan kini muncul narasi baru soal adanya dugaan tersandra proses hukum, tersandra kasus hukum. Apa yang Anda baca soal ini, Kang Ujang? Ya, sangat sederhana membacanya ya. Kan begini sebenarnya. Saya jelaskan dulu kronologinya ya. Semua partai Golkar atau ketua umum partai Golkar itu ketika mencalonkan diri itu harus punya 3 syarat. Pertama, syaratnya dia adalah pejabat publik, punya jabatan. Yang kedua adalah mendapatkan restu atau izin dari presiden gitu loh. Itu untuk menjadi ketua umum partai Golkar. Lalu adalah punya uang. Nah sebenarnya izin dan restu presiden inilah yang membuat tadi siapapun ketua umum partai Golkar itu akan tersandra oleh kekuatan politik. Apalagi misalkan mohon maaf ya kalau ketua umumnya kurang-kurang bersih gitu. Itu menjadi persoalan. Oleh karena itu disitulah menjadi alat kekuasaan atau pemerintah atau siapapun yang sedang berkuasa untuk bisa mengintervensi partai politik termasuk partai Golkar. Nah secara sederhana pula saya katakan ini kan tidak ada asap jika tidak ada api, tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada persoalan kan, kalau tidak ada yang menekan. Kita merujuk pada ucapannya Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka yang mengatakan beliau mundur dari keanggotaan Partai Golkar sekaligus dari pencalonan di Pilkada karena mengatakan politik itu keras gitu ya, dan itu juga menjadi sebuah tanda bahwa dan ada berikutnya kata-kata berikutnya ya, bahwa ini adalah katakanlah ada dugaan intervensi dari mereka orang kuat, dari kekuasaan orang kuat kan menyebut seperti itu dan kita sama-sama tahu tadi yang saya jelaskan itu izin atau restu RI 1 itu yang membuat siapapun ketua umum partai Golkar itu akan mudah disandra. Nah dalam konteks itu pula saya mengatakan bahwa ya tidak aneh dan tidak heran padahal munas resminya di bulan Desember, tetapi di bulan Agustus ini sudah ada goncangan mundur termasuk akan mengadakan munaslup. Jadi ya saya sih melihatnya ada persoalan eksternal yang memang kelihatannya ada invisible hand yang bisa saja mengintervensi ketua umum partai Golkar. Baik, Mas Ubed sudah bergabung? Ya sudah. Baik. Apakah jadi gimana aktivis 98 melihat soal adanya dugaan intervensi di tubuh Partai Golkar? Tadi ada bilang Mas Ujang tersandra proses hukum ketua umumnya. Ya, saya kira peristiwa ini kan sebetulnya berulang ya. Dia seringkali terjadi di rezim Joko Widodo ini, di mana analisis yang
menyimpulkan bahwa ada intervensi kekuasaan dalam tubuh partai, itu sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ujung terakhir di episode ini adalah kasus Erlangga Hartarto. Kami melihat ini kan situasi yang kita sebut sebagai abnormalitas politik dalam sirkulasi elit di tubuh partai. Dan itu menandakan bahwa demokrasi kita sedang rusak. Demokrasi kita sedang rusak. Padahal kita ingin ketika tahun 98 itu proses-proses politik itu berjalan dalam proses yang berkualitas demokrasinya. Di antara ciri dari demokrasi yang berkualitas itu adalah sirkulasi elit partai atau pergantian ketua umum partai itu berjalan secara demokratis. Tapi kalau cara-cara begini, ini kan ada semacam intervensi, bahkan represi terhadap proses sirkulasi kekuasaan itu. Bahaya besarnya sesungguhnya adalah berdampak pada makin tidak independennya proses-proses politik demokrasi dalam tubuh partai, termasuk juga merusak lembaga-lembaga hukum sebetulnya. Karena lembaga hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan kan begitu. Baik. Anda membaca ada dugaan intervensi sirkulasi pergantian ketua umum yang tidak demokratis. Kita juga saat ini sudah bergabung dengan Bang Idrus Marham melalui sambungan telepon sambil menunggu ke studio. Selamat sore, Bang Idrus. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Sudah ada Mas Ubed juga di sini, Bang Ujang juga. Bang Idrus. Ya, Mas Ujang. Baik. Tadi kita sempat dengar pernyataan Anda yang tampaknya firm sekali mendukung Bahlil Lahadalia sebagai suksesor Erlangga Hartarto. Mengapa? Bukannya ketika namanya Bahlil muncul ini semakin menguatkan dugaan adanya intervensi dari kekuasaan? Oh, jadi begini. Pertama itu kan terus terang saja kan kita melihat bagaimana aspirasi-aspirasi yang berkembang. Ya, dan ini Bahlil Lahadalia ini sudah lama sama-sama dengan saya. Dan juga terus terang saja kalau kita bicara kedekatan, itu kita mendukung orang karena memang kita dekat. Dan kenapa kita tahu? Karena kita dekat. Ya, ketika saya jadi ketua umum KNPI, Bahlil ketua KNPI. Ketika saya jadi ketua umum pemuda masjid, dia juga ketua pemuda masjid. Saya tahu. Halo, Pak Idrus. Pak Idrus. Tampaknya sambungan telepon kami dengan Idrus Marham terganggu. Kita akan kembali coba untuk bersambung dengan Idrus Marham, Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar. Tapi Kang Ujang, kalau misalkan melihat ketika ada muncul spekulasi soal dugaan intervensi, tapi ini dari elit Golkar menampik soal itu, tidak ada tekanan. Apa yang Anda baca dari sikap elit di Golkar ini? Ya, kalau politik itu jangan dilihat di depan panggung, harus dilihat di belakang panggung. Gak bisa kita mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh para politisi. Karena sejatinya tadi apa yang di depan berbeda dengan apa yang di belakang. Ya tadi Munas itu resminya Desember, tapi ketika mundur di Agustus 5 bulan lagi artinya ada sesuatu. Ada tekanan besar dalam konteks tadi kalau bisa bahasa saya ya, cawe-cawe intervensi itu. Dan itu mestinya harus disadari bahwa ya Golkar sedang terjadi masalah. Tetapi sekali lagi ya kita hormati juga apa yang disampaikan oleh para petinggi Golkar. Walaupun kita harus mengkritisi, sejatinya kan apa yang disampaikan politisi ya berbeda dengan apa yang di belakang layar seperti itu. Dan mereka sebenarnya sama-sama tahu apa yang terjadi itu sangat paham. Tapi kenapa menurut Anda ini politisi Golkar tidak ada yang bereaksi keras? Karena kan prestasi Erlangga itu moncer. Diakui juga 102 di DPR, bertambah di 2019, Mas Ujang. Ya, begini logikanya. Misalkan kayak Pak Anies saja, elektabilitas tinggi, kuat, tidak ada yang dukung juga tuh. Nah ini sama juga, walaupun berprestasi, bertambah suaranya, memimpin Golkar bagus, ketika berseberangan dengan pihak kekuasaan ya pasti akan diganti kan itu. Itu yang menjadi persoalan kalau saya melihatnya titik poinnya di situ. Mas Ubed, sebetulnya indikasi apa sih yang Anda baca soal dugaan pengaruh kekuasaan, intervensi, agar ini tidak hanya jadi asumsi, tapi yang berdasar, kuat. Tapi nanti dijawabnya usai jeda ya, Mas Ubed, Mas Ujang, dan kita juga menunggu kehadiran Bang Idrus Marham di Studio Kompas TV. Sesaat lagi kami kembali. Kejaksaan Agung mengatakan tak mengetahui soal kabar pemanggilan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.
CPO, dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng. Senin kemarin, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harly Siregar menyebut belum menerima informasi soal pemanggilan Erlangga. Harly juga memastikan Kejaksaan Agung memproses kasus hukum berdasar bukti hukum, bukan kepentingan politik. Menurutnya pemanggilan seseorang dalam kasus hukum berdasarkan kebutuhan penyidikan. Erlangga sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ya. Tetapi apapun yang berkembang di masyarakat, bahwa tentu perkembangannya jika ada perkembangan terkait soal itu, kami akan lakukan update. Dialog Kompas Petang soal dugaan ada intervensi kekuasaan di balik mundurnya Erlangga Hartarto kembali kita akan lanjutkan, dan di studio Kompas TV saat ini saudara sudah hadir Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham. Selamat datang di studio Bang Idrus. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi juga sudah bergabung Kang Ujang Komarudin dan juga Mas Ubedillah Badrun masih bersama kami tentunya. Bang Idrus, tadi belum dijawab tuntas nih. Ya. Mengapa firm sekali menyebutkan nama Bahlil sebagai sosok calon ketua umum? Ini bukannya menguatkan, nanti dikhawatirkan menguatkan dugaan intervensi kekuasaan. Oh ya, saya itu boleh saja, tetapi saya kan juga punya pemahaman, ya, dan pemahaman saya itu berdasarkan pada kedekatan saya dengan Bahlil juga. Ya, bahkan kalau mau jujur, sejak awal belum ramai saya sudah menyampaikan bahwa Bahlil ini adalah memiliki proyeksi untuk menjadi pemimpin Partai Golkar ke depan. Ya, pada waktu itu, dan bahkan jauh-jauh sebelumnya saya sudah mengatakan, nah peluangnya itu sangat memungkinkan karena Bahlil ini adalah lahir dari bawah. Jadi pertama, tapi kalau dari ADART-nya bagaimana? Karena bukan pengurus DPP, apakah jadi DPD? Begini, itu yang saya katakan tadi, ini Bahlil ini selalu diuntungkan karena menjadi bahan pembahasan. Salah satu diantaranya menyoroti tentang persyaratan itu adalah Ketua Dewan Pakar, Pak Agung Laksono, yang mengatakan bahwa Bahlil tidak memenuhi persyaratan. Nah, atas dasar tanggapan Pak Agung Laksono itu, maka saya merasa terpanggil secara organisatoris, secara moral, ya, untuk memberikan penjelasan. Kenapa? Karena pada saat Bahlil menjadi pengurus, menjadi bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua, kebetulan pada waktu itu saya yang tanda tangani selaku sekjen dan Abu Rizal Bakri tahun 2009. Sehingga memang ada persyaratan di dalam ADART bahwa untuk menjadi ketua umum yang bersangkutan minimal pernah menjadi pengurus satu periode di tingkat DPP dan atau satu tingkat di bawahnya, yaitu DPD 1. Untuk syarat itu masuk berarti itu, ya? Untuk syarat itu masuk. Nah, sebagai akibat daripada ini, Mas Ibrahim, ini ada barokahnya kepada Bahlil. Kenapa? Karena menguat dari DPD 1, ya, bahwa justru kami dekat dengan Bahlil dan kami menginginkan justru orang-orang yang seperti Bahlil lah yang harus muncul. Apakah seperti Bahlil ini karena ada kedekatan dengan penguasa, dengan Jokowi? Ya, saya kira kalaupun ada kedekatan mungkin karena menteri, tapi tidak dalam kedekatan desain bagaimana menjadi ketua umum Partai Golkar ke depan. Tetapi ini semua karena dibahas, maka tentu menjadi satu tema senter di Partai Golkar, dan karena semakin dibahas semakin memperkuat posisi Bahlil. Ini menarik ketika gonjang-ganjing soal ada dugaan intervensi di balik mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Mas Ubed, elit Golkar menyebut nama Bahlil Lahadalia nih. Bagaimana Anda melihat soal sikap atau soal pandangan seperti ini, Mas Ubed? Ya, saya kira data kan kita mengambil kesimpulan itu berdasarkan peristiwa empirik, ya, bahwa ada peristiwa empirik yang kita lihat bersama sebelum peristiwa mundurnya Erlangga Hartarto. Di antaranya pertemuan Bahlil Lahadalia bersama dengan Jokowi misalnya. Pertemuan mereka yang begitu intens saya kira. Kemudian pertemuan Bahlil dengan Yusuf Kala misalnya. Jadi ada peristiwa sebelumnya yang kemudian kita meyakini bahwa itu bagian dari rangkaian yang tidak terpisah dari peristiwa mundurnya Erlangga Hartarto. Kalau itu bagian yang tidak terpisah, maka tafsir tentang intervensi kekuasaan pada kasus mundurnya Erlangga Hartarto itu adalah benar. Itu nggak bisa dibantah. Yang kedua, kan normalnya Munas itu kan dilakukan pada
akhir Desember kalau tidak salah. Betul. Tapi kenapa kemudian harus dipercepat? Itu kan berarti tanda-tanda ini situasi yang abnormal. Dalam politik kalau situasi abnormal itu pasti ada semacam badai tertentu, ada intervensi tertentu, dan itu terbaca dengan mudah kok. Tapi bagaimana dengan bantahan elit Golkar yang menyebut tidak ada tekanan dari luar? Ini murni keputusan. Jadi barangkali masih berakhir. Kalau tidak ada tekanan, Pak Erlangga yang nggak usah mundur. Kan normalnya bulan Desember. Jadi penjelasannya begini Mas Ubedillah. Pilkada, kenapa baru mau pendamping pilkada, baru kemudian istilah terjadi kan itu. Oke. Kalau kami sih melihat kita ingin melamatkan demokrasi lah. Oke. Golkar kan partai kami tangkap poin di sana, kami tangkap Mas Ubed. Kita kasih demokrasi yang bagus. Oke. Jadi Mas begini, saya ingin katakan begini, bahwa dilihat dari sisi proses politik, terutama peristiwa yang paling penting penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dulu, ya kemudian yang kedua dalam rangka pembentukan koalisi Indonesia Maju, dan juga dalam kaitan dengan pilkada-pilkada, ini tidak ada alasan untuk melakukan tekanan kepada Pak Airlangga. Kenapa? Karena bayangkan saja Pak Airlangga itu sudah dicalonkan oleh Partai Golkar menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi dalam komunikasi politik yang ada, terutama terkait dengan posisi Erlangga sebagai inisiator dan inspirator lahirnya Kim, lalu kemudian di situ dibicarakan ada negosiasi politik, kalkulasi politik, kemudian diproyeksikan bahwa hanya kita bisa menang kalau misalkan kita menyatu, lalu terbentuklah Kim pada waktu itu, lalu kemudian Erlangga mengikhlaskan tidak calon. Baik, Mbak Idrus, tapi kalau misalkan kita agak maju sedikit ke depan nih, bagaimana? Kenapa alasannya Erlangga mundur kalau misalkan di tengah prestasi Golkar yang moncer saat ini? Nah itu yang saya katakan, pilkada juga begitu. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena ada yang menanggapi bahwa Pak Erlangga ini tidak akomodatif dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang ada, dalam utamanya di dalam menentukan pasangan calon. Nah saya katakan tidak bisa itu menjadi alasan. Artinya saya ingin jelaskan bahwa kalau itu yang dijadikan alasan baru ada tekanan, itu tidak ada itu. Karena Pak Erlangga sangat fleksibel, sangat Itu karena pertanyaan saya sederhana gini, kenapa kalau misalkan mundur karena urusan dengan pemerintah? Nah itu alasannya, gitu, jadi dia kan katakan mundur ya dengan alasan bahwa dalam rangka untuk kesatuan. Kita tahu bahwa Golkar ini kan jual luar biasa nih untuk mengelola kepentingan-kepentingan yang ada, utamanya bagaimana. Tapi kalau misalkan alasan karena fokus pada pemerintahan, kenapa tidak dari awal ketika dilantik jadi Menko? Tapi tahan dulu, saya ingin juga memberi pendapat, mempersilakan pandangan dari Kang Ujang. Kang Ujang, ketika tadi prestasi Golkar sedang bagus-bagusnya, tapi Ketua Umum ingin fokus kepada pemerintahan, memutuskan mundur, kemudian nama Bahlil sekarang muncul, tadi ada asosiasi dengan kedekatan dengan Jokowi. Apa yang Anda lihat soal ini nih? Ya, skemanya sederhana. Saya sudah jelaskan tadi di awal kita live ya, bahwa suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa Ketua Umum Golkar itu kan tetap saja orangnya RI 1. Mau digambar-gambarkan siapapun yang mau calon Ketua Umum pasti akan minta dukungan ke RI 1. Nah dalam konteks itu ya apapun mungkin ketika berbeda pendapat dengan kekuasaan satu itu. Yang kedua, ini kan ada skema yang saya baca ya, ini analisa, tentu subjektif, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Nah, pleno nanti malam itu bisa saja menghasilkan PLT, saya sebut nama, bisa jadi nanti Pak Agus Gumiwang gitu. Kan skemanya seperti itu. Nah, Pak Agus Gumiwang itu menghantarkan ke Munaslup. Saya dengar juga Munaslupnya di bulan ini, di bulan Agustus. Nah, lalu menghantarkan Pak Bahlil. Memang menghantarkan Pak Bahlil menjadi Ketua Umum. Jadi yang disebut-sebut Jadi ini skenario yang Anda baca arahnya kemana? Momennya kemana skenarionya? Apakah sebelum pergantian pemerintahan atau apa menurut Anda? Ya sebelum, saya sudah terkonfirmasi kepada petinggi Partai Golkar, saya sudah cek begitu ya, informasi yang saya dapatkan seperti itu. Jadi ya tadi kemungkinan besar PLT-nya Pak AGK gitu ya, lalu Ketua Umumnya Pak Bahlil. Jadi gini. Silakan, sekali lagi penjelasannya Mas Ujang ya, Kang Ujang gini. Andai kata di dalam menentukan pasangan calon kemarin itu Prabowo dengan Gibran, Airlangga ngotot misalkan, itu bisa saja langsung dihabisi. Tapi kan tidak ada masalah di situ. Dan memang Airlangga untuk kepentingan koalisi Indonesia Maju sebagai sebuah koalisi yang diprosikan permanen, dan karena itu konsep dari awal yang kita buat adalah keberlanjutan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Berarti kita sudah mendesain koalisi ini sebagai sebuah koalisi permanen. Kenapa koalisi permanen kita bentuk? Karena kita hampir pastikan pemilu di era reformasi ini tidak ada partai yang bisa menjadi pemenang. Yang ada adalah perolehan suara terbanyak. Dan karena itu mau tidak mau harus koalisi.
Nah, andai kata misalkan di dalam proses itu Airlangga ngotot, bisa saja berarti ada alasan untuk mengintervensi dan untuk mengganti. Kalau Erlangga sebetulnya di internal ada desakan nggak untuk Erlangga mundur? Jadi begini, itu kan memang sudah ada bagaimana misalkan kan dulu ada kritikan kan, dan saya termasuk yang mengkritik Munaslup itu yang ramai juga. Dan pada waktu itu munculnya nama Bahlil bukan sekarang. Itu masih tahun 2002 akhir, 2023 dan pada waktu itu kita berdiskusi juga sama-sama. Kira-kira yang diprosikan menggantikan ini adalah salah satu diantaranya adalah Bahlil. Oke, baik terus. Tapi ketika udah gonjang-ganjing isu Munaslup dan Erlangga mundur, tapi mengapa belum ada elit senior Golkar? Golkar Saya kira ada negosiasi-negosiasi. Itu yang saya katakan begini. Apapun komentar kita ini Mas Ubaidillah dan juga adalah Kiai Ujang ini saya katakan, kita lihat nanti apakah betul ini Airlangga mau disingkirkan atau tidak. Kita lihat dalam dua hal nanti bisa. Misalkan bahwa Airlangga mengatakan mundur dan saya punya keyakinan desain kepengurusan Golkar ke depan ini adalah tetap Airlangga ada di situ, apakah di Dewan Pembina atau di Dewan Penasehat. Nah kemudian yang kedua tentang kabinet. Kabinet saya punya keyakinan dan pembicaraan dengan Bahlil menjadi ketua umum pasti tetap Airlangga akan diakomodasi dalam kabinet yang akan datang sehingga keberadaan Airlangga baik di dalam kepengurusan Golkar apakah sebagai Dewan Pembina atau Dewan Penasehat kalau seandainya tidak ada Airlangga di situ. Kampanye Bahlil ya, ini belum waktunya untuk kampanye Bahlil. Belum, betul. Tapi ada gambaran dan kita tunggu nanti pleno nanti malam di Golkar. Saya ingin ke Mas Ubed. Mas Ubed, yang menurut Anda lihat apa dampaknya jika partai politik ini tidak peka, tidak bisa bersuara soal dengan adanya dugaan intervensi seperti ini ya. Tentu banyak sekali publik yang membaca ke arah sini, Mas Ubed. Ya. Jadi sebenarnya tanda intervensi itu tidak hanya kemudian Erlangga berseberangan dengan kekuasaan, tetapi juga tanda intervensi itu adalah ketika nama Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum Golkar, yang pada saat yang sama Bahlil Lahadalia adalah menteri kesayangannya Pak Joko Widodo. Gitu. Karena dia menteri kesayangan, itu tanda intervensi yang sangat terang-terang kan gitu. Ini implikasi bagi masyarakat bagaimana, bagi kader Golkar bagaimana nanti menurut Anda Mas Ubed? Dalam situasi yang seperti ini sebenarnya saya ingin mengingatkan bahwa tanda bahaya demokrasinya ketika kemudian proses-proses demokrasi di tubuh partai itu tidak berjalan secara berkualitas. Gitu. Ini yang sebetulnya kemudian dalam episode ke depan ini berbahaya Mas, karena kalau nanti setiap kekuasaan atau presiden baru dengan mudah mengambil alih partai, sehingga demokrasi menjadi nggak sehat. Tidak ada oposisi yang atau penyeimbang di dalam proses jalan kekuasaan. Baik. Dan karena itulah kemudian kami harus menyampaikan bahwa ini tanda bahaya juga buat demokrasi. Baik. Selain tanda bahaya sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo ya. Baik. Kang Ujang, ketika melihat ada dugaan arah intervensi kepada partai ini, bagaimana sebetulnya sebaiknya elit partai ini bersikap agar menjelaskan kepada publik? Sebenarnya kan sudah biasa, intervensi itu sudah biasa, cuma tidak diakui. Ada, cuma tidak pernah diakui. Dan itu bukan sesuatu yang aneh dalam konteks untuk tadi menjadikan partai-partai politik dalam sandera politik kekuasaan. Kan itu biasa dan terjadi di banyak partai juga begitu. Nah, saya melihat tentu kalau ini disadari, maka sebenarnya gini, kalau tidak mau intervensi di partai politik, maka cari ketua umum yang berintegritas, yang tidak punya masalah, baru tidak akan ada intervensi. Tapi selama ketua umumnya, mohon maaf, punya masalah, punya persoalan, punya problem, ya itu Kang Ujang, coba gini saya ingin jelaskan begini Kang Ujang Mas Ubedillah. Tahun 2014 juga terjadi dualisme. Ya, kita kenal pada waktu itu ada Munas Ancol dan ada Munas Bali. Kebetulan kami di Munas Bali. Nah pada waktu itu ada masalah. Lalu kemudian kita melakukan proses hukum di 3 proses hukum. Semua dimenangkan Munas Bali yang ketuanya ARB dan sekjennya Idrus Marham. Artinya apa yang ingin Anda sampaikan? Artinya maksud saya begini. Semua kita menangkan. Lalu kita sudah menang. Nah justru ARB pada waktu itu dengan suara luar biasa. Itu langsung mengatakan saya akan melakukan munaslup
meskipun seluruh proses hukum kita lakukan. Oke. Nah ini sama dengan ini, mungkin jadi Airlangga juga mengatakan begini, dengan prestasi yang ada saya terakhir ini ada, tetapi untuk bagaimana keutuhan, bagaimana kondusivitas ke depan dan semakin meningkatkan peran Partai Agar Golkar ada munaslup dalam rangka, dalam waktu dekat maka kita artinya. melakukan munas. Oke. Sehingga dengan demikian, Kami maka tangkap. yang menentukan bersama-sama, yang mendiskusikan bagaimana format Oke, kami tangkap, kabinet kami yang tangkap akan di situ, datang Bung Idrus. adalah hasil munas ini. Oke. Dengan tentu, dengan Airlangga tetap ada di kepengurusan, apakah di pembina atau di penasehat, Baik, dan kami juga di tangkap, dalam Bung Idrus. kabinet juga nanti Oke. tetap sebagai Kita tangkap poin Menko. di situ. Ini saya buka aja gitu. Nanti Oke. kalau itu tidak ada Cukup Kang ya. Ujang, ini baru Baik, saya cukup dikatakan ya. Ini Ubedillah karena bahwa durasi ini kita intervensi terbatas yang juga. tidak benar untuk menyingkirkan Airlangga. Oke, Kang Ya Ujang. kita lihat nanti di situ. Terakhir, singkat, siapa yang diuntungkan dengan kondisi Golkar seperti ini? Apakah pemerintahan saat ini atau pemerintahan yang akan datang? Ya kalau Golkar kan sudah imun terhadap persoalan, masalah korupsi juga imun, masalah manajemen konflik juga jalan. Ya tapi yang menjadi persoalan tadi, kata Bang Owi, persoalan demokrasi itu. Tetapi tadi Golkar punya caranya sendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan partai yang tangguh, partai besar, saya rasa walaupun digoyang-goyang tetap akan solid ke depan begitu. Oke, Kombet, pertanyaan sama tadi singkat. Yang diuntungkan dengan kondisi Golkar seperti ini siapa? Pemerintahan sekarang atau yang akan datang? Singkat saja, Kombet. Yang diuntungkan dari peristiwa ini adalah ya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sekarang, lalu anaknya yang menjadi calon wakil presiden. Saya dikit. Singkat ya, ini kan durasi juga terbatas. Ini tidak bisa pertanyaan diuntungkan. Karena yang namanya Joko Widodo dengan Prabowo itu sudah ada komitmen politik satu kesatuan. Baik. Jadi apa keuntungan bagaimana ke depan? Itu yang dijelaskan, itu yang diluruskan oleh seorang Idrus Marham. Iya. Terima kasih Mas Ubedillah Badrun, APG 98, Pak Ujang Komarudin, politisi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar dan juga Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar. Idrus Marham, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.